Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim dengan tema Awal Penyimpangan Salafi. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hasyim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semua, saya membawa satu kitab kecil karya Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi atau Al-Imam Abdurrahman Ibn Al-Jauzi. Beliau sering kenal dengan nama Ibn Al-Jauzi, sedangkan nama kecilnya adalah Abdurrahman. Judul kitabnya adalah Daf'u Syubhat Tashbih bi Akafit Tanzih. Nah, kalau yang cetakan Al-Maktabah Al-Azhariyah yang ditahqiq dulu oleh Maulana Muhammad Zahir Al-Kautsari, Maulana Zahir Al-Kautsari ini Hanafiyul Madhab, Asy'ariyun Maturidiyan, karena Turkian, jadi dia dari Turki. Di akhir pergolakan Turki beliau hijrah ke Mesir. Di Mesir beliau kemudian mengajar menjadi ahli hadis. Di tangan beliau lah berkembang pesat mazhab Hanafi, sehingga orang yang di luar mazhab Hanafi, khususnya mazhab Maliki, Sa'dah Umariyah menyebut beliau Hanafiyun muta'assib. Jadi saking ketatnya dia bermazhab Hanafi dan sangat susah keluar, beda sedikit dengan Hanafi dia serang. Ya, tapi dalam akidah beliau sangat luas, akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah, dan beliau Sufi, bertariqah Naqsyabandiyah, dan tariqah-tariqah yang lainnya. Beliau menulis kitab banyak sekali, dan juga mentahqiq kitab-kitab yang selama ini tersimpan di maktabah-maktabah, library yang belum disentuh oleh orang, manuskripnya. Manuskrip itu kan masih tulisan tangan, kita sebut bahasa Arabnya makhtutat. Salah satunya adalah kitab karya Imam Ibnu Jauzi yang wafat tahun 597 Hijriyah. Di sini tidak banyak, tapi beliau nanti punya ta'liq, Maulana Zaid Al-Kautsari punya ta'liq ya. Kita terhubung kepada Maulana Zaid Al-Kautsari dari Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi kita ambil dari murid Syekh Yasin langsung ke Maulana Zaid Al-Kautsari. Jadi sanad kita ke beliau 2 atau 3 orang lah ya. Baik. Langsung masuk ke kitab. Imam Ibnul Jauzi ini masih keturunan Abu Bakar As-Siddiq, maka disebut nisbah belakangnya As-Siddiqi Al-Bakri. Jadi Abu Al-Faraj Abdurrahman Ibn Hasyim Al-Jauzi As-Siddiqi Al-Bakri. Apa kata beliau di permulaan kitab? I'lam faqallah anni lamma tataba'tu mazhab al-Imam Ahmad rahimahullah ra'aitu rajul kabir al-qadar fil ulum. Jadi beliau punya keprihatinan terhadap mazhab Imam Ahmad. Kenapa dengan mazhab Imam Ahmad? Imam Ahmad itu rajul kabirul qadar fil ulum. Kemuliaannya sangat tinggi dalam banyak ilmu, terutama ilmu hadis dan ilmu fiqh. Disebutkan balagha fil nazar fi ulum al-fiqh wa mazahib al-qudama. Jadi beliau sudah sampai derajat mujtahid dalam dan mazhab-mazhab orang terdahulu ya. Lalu ada kalimat di belakangnya, lakinnahu ala tariqis salafi falam yusannif illa al-manqul. Beliau itu tariqahnya tariqah salaf, orang lama. Falam yusannif illa al-manqul, tidak mentasnif, menyusun kitab kecuali dengan metode riwayat. Jadi semua kitabnya riwayat dari fulan. Dan kita sudah menyinggung sebelumnya di pekan lalu, nggak tahu itu linknya di mana tuh sama Buya Zulfikar ya. Bahwa Imam Ahmad sangat tidak mungkin menulis kitab Raddu alal Jahmiyah atau kitab As-Sunnah yang kemudian dinisbatkan ke beliau. Paling hebat itu karya, yang paling kuat itu karya anaknya Abdullah bin Ahmad, bukan karya Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Beliau jangankan menulis kritik terhadap Jahmiyah, mengatakan Quran tidak makhluk itu tidak boleh, padahal itu benar. Wabina ladalik ya, oleh karena itu diperkuat oleh Ibnu Jauzi, falam yusannif illa al-manqul. Jadi beliau tidak mengarang kitab kecuali metode riwayat. Kalau dalam tafsir kita sebut metode bil maksur ya, jadi berdasarkan riwayat. Maka apa kata Imam Ibnul Jauzi? Faraitu mazhabu khalian min at-tasanif ya, allati kasura jinsuha al-fusul.
maka karya beliau ya stagnan begitu saja, tidak beragam modelnya seperti Khusum. Khusum ini kelompok yang berseberangan dengan Imam Ahmad ibn Hanbal ya. Oleh karena itu Imam Ibnul Jauzi kemudian menulis perkembangan kitab tersebut, misalnya tafsir beliau Al-Mughni, kemudian Zadul Masir ya, Tazkiratul Arif. Beberapa Salafi hari ini itu menolak nisbah kitab ini ke Imam Ahmad, ke Imam Ibnul Jauzi, dan itu berlebihan. Kenapa? Beliau di sini menyebutkan bahwa ini karyanya dan menyebut karyanya yang lain di sini. Jadi dalam ilmu filologi ini salah satu isyarat bahwa ini benar-benar karya beliau gitu. Beliau juga nulis kitab Jami'ul Masani, itu disebut di sini ya. Dan kutuban katsira fil jarh wa ta'dil, dan kitabnya banyak dalam ilmu jarh dan ta'dil. Lalu beliau kemudian menyebut nama salah satu tokoh yang mulai mohon maaf ya, membuat warna berbeda dalam mazhab Hanbali, namanya Abu Ya'la Al-Farra. Di disertasi saya itu di buku Muslim Teologi Mesopolitan itu kita jelaskan siapa Abu Ya'la. Silakan baca di rumah. Wala yazkuruna Ahmad ya. Lalu kemudian kita loncat saja. Beliau juga cerita, beliau mengarang kitab Al-Muzahab fil Mazhab, Masbukuz Zahab, dan beberapa macam. Jadi beliau lagi menjelaskan, saya ini benar-benar Hanbali gitu. Saya ini benar-benar Hanbali. Tapi beliau melihat wa ra'aitu min ashabina man takallama fil usul. Saya melihat di antara ulama Hanbaliyah takallama fil usul bima la yasluh, berbicara dalam bab usul fikih dengan hal-hal yang tidak pantas, yang tidak saleh, yang tidak pas. Siapa yang dimaksud? Itu Farra, kemudian ada namanya Ibn Hamid, ada Az-Zahuni. Nah, beliau langsung berguru ke Az-Zahuni. Jadi saya baca tadi Abu Ya'la, Al-Qadi Abu Ya'la Al-Farra, kemudian Ibn Hamid, yang ketiga Az-Zahuni, Ibn Az-Zahuni. Tiga tokoh itu semua saya bahas di disertasi. Silakan dilihat ya. Apa kata beliau? Takallama fil usul bima la yasluh. Jadi ini pengakuan Imam Ibnul Jauzi mulai ada penyimpangan akidah Hanabilah dari akidah Imam Ahmad. Nah ini yang sekarang penyimpangan itu yang dianggap otentik oleh Salafi hari ini, oleh Wahabi hari ini. Padahal ini sudah diabadikan, sudah dilaporkan oleh Imam Ibnul Jauzi, ada penyimpangan loh, gitu, hati-hati. Tapi mereka kemudian menyerang kitab ini nanti, atau menyerang sosok Ibnul Jauzi nanti. Ya. Lalu disebutkan fasannafu kutuban syanu bihal mazhaba. Ini kalimat penting nih. Lalu mereka bertiga ini mengarang kitab dalam bab usul akidah syanu bihal mazhab, yang kemudian merecoki, merusak mazhab. Itu membuat buyar mazhab. Wa ra'aituhum qad nazalu ila martabatil awam. Saat mereka ngomong bab akidah, bab sifat, mereka yang tadi ulama besar langsung turun derajat. Jadi ngomongnya nggak kayak orang alim, tapi ngomongnya kayak orang awam ya. Nazalu, mereka turun ila martabatil awam. Siapa yang ngomong? Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi menyadari ini berbahaya nih, kok guru-guruku, kakek guruku ketika ngomong tentang akidah sebagian ya, kok malah turun derajat. Beda dengan gurunya yang lain. Kenapa? Sebabnya satu aja. Fahamalus sifat ala muqtadal his. Sebabnya cuma satu. Mereka memahami ayat-ayat sifat istawa, nuzul, yadun ya. Apalagi ja'a ya, sifat ini. Istawa, semayang, tangan, turun, apalagi ja'a, datang ya. Ala muqtadal his, dengan makna empirik, indrawi. Istawa duduk, ya benar-benar duduk di atas gitu. Fasami'u anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa Adam alaihi salatu wassalam ala suratihi. Jadi ketika mereka dapat satu hadis, Allah menciptakan Sayyidina Adam dalam rupanya. Nah, rupanya, nya di situ dikembalinya ke siapa? Mereka mengatakan ini wajahnya fa asbatu lahu surata wajhiha zaidan ala zat. Lalu mereka mengatakan Allah punya rupa. Allah punya rupa, surah. Wa ainain, dua mata, wa faman, dua mulut, wa lahawat, wa adras, wa adwa liwajhi hiya sab'at, wa yadain, wa asabi', wa kaf, wa khinsir, wa ibham, sadran, fakhizan, saqain, rijlain, wa qalu ma sami'na bi dzikri ras. Semua anggota tubuh itu disebut, kaki, jari. Lalu mereka mengatakan, mereka bertiga, ma sami'na bi dzikri ras. Cuma sayang kami tidak dapat riwayat Allah itu ya punya kepala. Loh gimana ceritanya tuh? Punya dua mata dan kepala gitu. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi ala muqtadal his, turun jadi awam.
Wa qalu yajuzu ayyamussa wa yumassa. Allah itu bisa menyentuh dan disentuh. Tuh. Itu dalam kitab-kitabnya Ibn Hamid, ya, Zabuni dan Abu Ya'la al-Farad. Wa yudni al-'abda min dzati, mendekati hamba dengan zatnya. Kan itu kata mereka. Jadi mereka tuh pernah debat, Allah itu ketika turun sepertiga malam terakhir, gitu ya. Nah, kan mereka bayangin Allah di atas. Turun sepertiga malam terakhir itu dengan zatnya atau bukan? Kata mereka bizati, dengan zatnya. Kalau dengan zatnya, terus aras kosong dong gitu. Perdebatannya begitu, kacau nggak tuh? Jadi mereka mengatakan, ini kalau begitu aras kosong dong. Kacau lah, tiga tokoh ini. Datang oleh Ibnu Taimiyah mengatakan, Allah turun tanpa mengosongi aras. Nah, lebih kacau lagi, gimana ceritanya orang pindah tapi yang mana nggak kosong gitu. Nah, di situ ada tanakut, terjadi tanakut. Nah, ini yang disebut oleh Ibnu Jauzi, nazalu ila martabatil Allah, mereka turun ke martabat Allah. Jadi ini bukan perkataan kita nggak perlu lagi berasumsi banyak di sini. Wa qala ba'duhum wa yatanaffas, bahkan Allah itu bernafas. Summa innahum yardawna al-awam biqaulihim la kama yuqal. Lalu supaya orang awam itu ridho, supaya kelompok-kelompok lain tidak marah atau tidak kritik, la kama yuqal, tidak seperti ini bayangkan. Gitu. Gimana cerita itu? Dia ngomong wajah tapi nggak boleh dibayangkan. Ngomong turun, berpindah dari atas ke bawah tapi nggak boleh dibayangkan. Bukankah mengatakan pindah dari atas ke bawah itu membayangkan? Nah ini terjadi tanakut di situ. Nah, apa kata beliau? Semua itu disebabkan apa? Mereka turun muqtadal his, memahami sesuatu berdasarkan indrawi. Nah, dikatakan di sini waqad akhazu bizahir fil asma was sifat. Itu disebabkan ada faktor lain, yaitu mereka memahami sifat dan asma Allah dengan makna yang zahir. Fasamauha bis sifat tasmiyatan mubtada'atan. Lalu mereka kasih nama baru yang bid'ah. La dalila lahum. Jadi ini juga nggak ada dalilnya. Contohnya apa nanti? Had, arah, ada nggak di dalam Al-Quran? Sunnah nggak ada. Mereka menyebut istilah itu di dalam kitab akidah. Bahkan Ad-Darimi mengatakan yang tidak meyakini Allah punya had, maka dia telah mengingkari Al-Quran dan Sunnah. Jadi Darimi yang As-Saghir, yang Qadhi, ya, bukan Darimi Sahib Sunnah, itu menganggap orang beda sama dia, itu beda sama Quran dan Sunnah. Jadi menganggap dia adalah perwakilan yang punya otoritas terhadap Quran dan Sunnah. Beda dengan pendapatnya, beda dengan Quran dan Sunnah. Berbahaya betul. Kalau dulu kita melarang jangan kultuskan kiai, mereka juga ngomong gitu. Sekarang mereka tidak melarang orang kultuskan kiai, tapi mengkultuskan pendapatnya. Mana yang lebih bahaya? Mengkultuskan pendapat. Ya. Kalau kiai kultus artinya ta'zim, tapi kalau kultus pendapat, di situ ada kesombongan nanti. Walam yaltafitu ila nusus sarifah, ya. An zawahir al-ma'ani al-wajibah lillahi ta'ala. Mereka enggak mau melirik ada pemahaman lain dari satu teks ke makna yang wajib pada sifat Allah Ta'ala. Wala ila ilgha, atau misalnya mengatakan ini sifat simatul hadas, ini sifat makhluk, maka bagi Allah maknanya ini, misalnya pindah-pindah, naik turun, itu kan sifat makhluk. Kalau pada Allah maknanya apa, itu harus dijelaskan. Nah, mereka nggak jelasin. Walam yaqna'u bi ayaqulu sifat fi'il. Mereka nggak cukup mengatakan istiwa itu sifat perbuatan, sifat fi'il. Apa kata mereka? Sifatuz zat, sifat zat. Adakah di Quran yang mengatakan bahwa Ar-Rahman ala istawa, istawa itu sifat zat? Nggak ada di hadis, nggak ada. Nuzul sifat zat, nggak ada. Yang ada cuma nuzul, istawa, tidak ada kalimat zat di situ. Ya. Hatta qalu sifatuz zat. Nah, jadi Imam Al-Jauzi sudah mencatat kesalahan ini. Mereka mengatakan istiwa, nuzul itu sifat zat. Bahkan tadi pamun, ya, mulut, hidung, segala macam disebut zat. Jadi Allah itu mirip dengan manusia. Nah, kita sudah bahas sebelumnya bahwa yang mengatakan Allah itu punya organ seperti ini kelompok namanya Hisyamiyah, Jawaliqiyah, dan Karramiyah. Apa beda keduanya? Jawaliqi terjebak pada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan manusia. Sedangkan Al-Karramiyah mensifatkan Allah dengan jisim, bahkan menyebut Allah jisim. Dan dialah yang pertama memperluas makna had yang tadinya sudah dikunci oleh Ibnu Mubarak. Kata had, ya, Allah terbatas. Nah, kita loncat, ya. Wa yaqulun, nanti di paragraf ujung katakan wa yaqulun nahnu ahlus sunnah. Lalu mereka mengelabui awam dan mengatakan kami ahlus sunnah. Benar nggak? Sekarang sama nggak? Sama persis sekarang. Ya, inilah sunnah, ini kajian sunnah gitu.
Ustadz sunnah, ya, ikhwan sunnah, sampai-sampai ada bekam sunnah, nanti lama-lama ada ojek sunnah. Allah Akbar ya. Belum ada ya? Udah ada motor sunnah. Oh, udah ada motor sunnah. Ah, ini kacau nanti ada barber sunnah nanti. Betapa rendahnya nama sunnah di tangan mereka nanti. Nah, jadi nge-branding diri sunnah, padahal mereka cuma memahami secara secara empirik. Wa kalamuhum sharihun fit tashbih. Nah, ini Imam Jauzi mengatakan kalam mereka itu sudah nyata-nyata cenderung kepada tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Nah, jadi Ibnu Jauzi udah main hantam aja. Kita aja yang masih toleransi, oh mungkin maksudnya begini ya, kita masih mujamalah lah. Kita mujamalah ya, bercantik-cantik mulut lah, bermanis-manis mulut. Ya, tapi kayaknya kata sekarang udah nggak boleh lagi. Udah nggak boleh lagi ya. Ini udah zaman fitnah. Kita kira dengan bermanis-manis mulut, dengan toleran itu mereka akan adem. Enggak. Mereka tambah gila hari ini, tambah ganas hari ini, tambah kencang ngomong sufi zindik, tambah kencang ngomong asy'ari sesat, tambah kencang mengatakan bermazhab itu sesat, ya, bid'ah, waduh. Terus kita mau diem, ya antum ke laut aja lah kalau diem. Udah jangan diem. Ya, oh ini perdebatan lama, iya bagi kamu perdebatan lama, tapi bagi orang awam tidak. Ya, jadi kita harus menghidupkan lagi. Dan ini ternyata disadari oleh Syekh Dr. Ahmad Karimah Al-Azhari. Apa kata beliau? Aku berhasil mempertemukan banyak mazhab kecuali satu. Semua aliran kecuali satu. Semua kelompok kecuali satu. Salafi. Wahabi. Itu pengakuan Syekh Dr. Ahmad Karimah Al-Azhari. Beliau peneliti aliran-aliran di Al-Azhar. Silakan cari di YouTube-nya banyak kalau yang bisa bahasa Arab ya. Enak sekali dengar beliau ngomong. Syekh Dr. Ahmad Karimah. Jadi kalau boleh disebut salah satu pakar aliran-aliran lah beliau. Basic beliau fikih, mazahib, dan firaq. Baik. Apalagi yang menarik dari kitab ini di halaman 7 beliau mengatakan waqad tabi'ahum khalqun minal awam. Nah, ini yang banyak ikut kan banyak yang nanya nih, Ustaz, kenapa yang banyak ikut aliran salafi itu eksekutif muda ya gitu. Eksekutif muda itu dalam agama awam atau bukan? Awam. Dan ini dijelaskan khalqun minal awam, orang karyawan, kantoran, pegawai baik swasta atau negeri yang awam rata-rata kejebak. Coba anak pesantren jarang kejebak. Ya kan? Dan kita lihat tokoh-tokoh mereka itu yang nyantri jarang, 1-2 paling nyantri di situ pindah, nggak selesai di pesantren lamanya. Rata-rata enggak, umum masuk kursus lalu kuliah S1 ala mereka. Ya. Waqad tabi'ahum khalqun minal awam, mereka diikuti oleh khalqun. Nah, istilah khalqun itu beda dengan taifah. Khalqun itu banyak. Ya. Khalqun banyak sekali dari orang awam, karena orang awam pengen ngikut sunnah kan. Ini kalau ngikutin mazhab kata fulan, menurut mazhab fulan, pusing langsung aja ke hadis kan gitu. Nah, di situ mereka kemudian membangun branding dari dulu sampai sekarang. Jadi kita sekarang ini teman-teman bukanlah orang pertama yang menghadapi hal ini. Ibnu Jauzi adalah orang yang paling malu dalam masalah ini. Kenapa? Beliau Hanbali, beliau Salafi, tapi berbeda dengan Salafi yang ada gitu. Waqad nasahtu tabi' wal matbu'. Nah, beliau curhat nih, curcol di dalam kitab. Saya sudah menasihati dengan tulus si awam yang mengikuti dan si ulama, si ustadz, si kiai, si syekh yang diikuti. Faqultu lahum ya ashabana, hai sahabat kami orang-orang Hanbali, ya, antum ashabun naqli ittiba. Kalian kan ahli naql, ahli ittiba, bukan ahli taklid. Imamukumul akbar, gurumu, imam yang terbesarmu, Imam Ahmad, yaqulu wa huwa tahta siyad kaifa aqulu ma lam aqul. Akan senantiasa mengatakan bagaimana mungkin aku berkata apa yang tidak aku pernah katakan, bagaimana mungkin aku mengajarkan yang aku tidak pernah katakan. Ya, kira-kira begitu. Fa iyyakum an tabtadi'u fi mazhabihi ma laysa minhu. Jadi Imam Ibnu Jauzi mengatakan tolong jangan buat bid'ah baru dalam mazhabnya. Oke. Jadi kalau sekarang dulu mereka mengatakan dalam fikih kita tidak kena bid'ah. Oke, kita terima aja deh ya. Tapi dalam akidah mereka terkena bid'ah. Cuma saya nggak sepakat di fikih banyak bid'ah juga. ثم قلتم في الأحاديث تحميل على ظاهرها فظاهر القدم الجارحة فإنه لما قيل في عيسى عليه السلام الله اعتقدت النصارى لعنهم الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى صفة هي روح ولدت في مريم. Nah, ini dia cerita tentang sebagian kelompok Hanabilah tadi mengatakan kalau ada ayat hadis yang mengatakan qadam ya, bukan qidam, telapak kaki, maka maknanya memang anggota tubuh. Coba lihat ustadz yang lagi populer sekarang mengatakan Allah duduk di atas aras, telapak kakinya di kursi. Coba cari, ketemu belum? Ya, saya nggak usah sebut inisialnya lagi, capek juga ya.
Mereka sebut begitu berdasarkan hadis yang tadi itu. Lalu dianalogkan ini kalian seperti ini mirip-mirip kayak orang Nasrani gitu. Kata Imam Ibnu Jauzi. Wa man qala istawa bi zatil muqaddasah faqad ajrahu subhanahu wa ta'ala majral hissiyat. Nah, teman-teman semua, kalau kita buka teks Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Wahab dan syarah-syarah kitab Wahab, Syekh bin Baz, Utsaimin, termasuk Albani dan semuanya ya, Huwaini, kelompok-kelompok mereka Salafi hari ini. Mereka mengatakan istawa bi zatihi. Allah istawa dengan zat. Allah bersemayam dengan zat. Apa kata beliau Imam Ibnu Jauzi? Faqad ajrahu subhanahu wa ta'ala majral hissiyat. Orang yang mengatakan begini telah menghukumi dan memahami ayat istawa dengan makna hissi. Apa arti hissi? Tadi empirik, indrawi. Jadi kalimat bizatihi bukan kalimat Qur'ani, bukan kalimat nabawi, bukan dari Quran, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi mereka, kalau sudah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ngomong, selesai cerita. Ente nggak boleh kritik. Ente siapa kritik Ibnu Taimiyah? Ya kalau ditanya gitu, ya jawabnya saya siapa gitu. Ya sebutin aja nama antum ya. Ya saya Fulan bin Fulan, selesai itu. Wa yanbaghi alla yuhmal ma yasbutu bil aslu huwa al-aql fa inna bi arafna Allah taala wa hakamna lahu bil qidam. Jadi beliau ini kemiripan beliau dengan Asy'ari, walaupun Imam Al-Jauzi ini hubungannya tidak baik dengan Asy'ariyah, tapi akidahnya tamamnya filmnya Asy'ari wa Maturidi sawa. Jadi akidahnya dengan Asy'ari sama. Cuma kalau beliau ngomong Imam Asy'ari, kabar yang sampai kepada beliau itu menggunakan kitab Al-Ahwazi. Saya pernah cerita siapa Al-Ahwazi. Al-Ahwazi ini fanatisme Hanabilah yang membenci Asy'ari. Itulah yang dikritis balik oleh temannya Imam Ibnu Jauzi, yaitu Ibnu Asakir. Jadi Ibnu Asakir nulis kitab Tabyin Kadzbil Muftari itu membalas si Ahwazi yang dijadikan rujukan oleh Ibnu Jauzi. Jadi dulu biasa orang akan menghukumi seseorang berdasarkan info yang dia dapatkan ya. Ada orang ngomong ke saya, "Tak, ente sesat. Kenapa? Ente mengatakan Utsman pelaku bidah." Loh, kapan saya ngomong? Itu banyak tuh potongannya di YouTube gitu. Lah, saya nggak pernah ngomong gitu. Ente dengerin videonya yang lengkap. Baru dia dengarkan yang lengkap dan dia sadar bahwa itu potongan. Kita cuma bilang, jika azan 2 kali itu bid'ah, maka Utsman lah yang pertama buat bid'ah. Gitu kita ngomong. Jadi dipotong-potong sama mereka. Biasa, memotong-potong itu memang kebiasaan mereka dari dulu. Teman-teman semua, Ibnu Jauzi mengatakan akal tidak boleh dibuang saat kita memahami teks. Jadi akal itu alat, bukan sumber. Apa perbedaan Mu'tazilah dengan Ahlussunnah? Kalau Al-Qadhi Abdul Jabbar di kitabnya Syarhul Khamsah, bagi bagian awal, fasal-fasal pertama, dia bercerita bahwa masadirnya, sumber dari hukum Islam, yang pertama adalah apa? Al-aqlu, baru al-kitab, lalu sunnah, ya, ijma', kias dia masukkan di depan. Jadi bagi dia akal dan kias itu di depan. Bagi kita akal bukan sumber ilmu. Bagi kita akal itu cuma alat. Bisa bedain? Maka akal tunduk kepada teks, tapi akal lah yang memahami teks. Akal itu nanti yang punya kaedah-kaedah, tapi akal bukan sumber. Nah ini perlu kita garis bawahi. Contoh nahwu shorof, grammar bahasa Arab, itu sumber atau alat? Nah, jika memahami teks itu pakai grammar secara hurufnya, barisnya, maka pemahaman itu grammarnya adalah akal. Usul aqidah, usul mantiq. Itu grammarnya. Lalu tiba-tiba ada al-jahil yatakallam, yas'al. Ya? Apa jidalnya? Nabi kan nggak Asy'ari, Nabi kan nggak Salafi, Nabi kan nggak Jamaah Tabligh. Lah ini orang namanya sufasta'iyah, meragukan semua. Orang udah ngomong kemana, dia matahin lagi ke depan. Gitu. Untuk apa sih hari ini ngomong-ngomong aliran? Nah, ini orang sufasta'iyah, gagal mikir. Nah kita nggak usah hiraukan. Lanubali bihamdah. Kalau ada orang ngomong gitu kita nggak usah jawab, nggak usah tanggapin. Kecuali dia mau bertanya. Jadi Imam Ibnu Jauzi mengatakan, arafna Allah Taala wa hakamna lahu bil qidam. Jadi secara aklian, hukum akli, kita kan sudah membagi bahwa hukum itu ada hukum akli, hukum syar'i, nakli ya, ada hukum adi. Jadi ini tidak bisa dibuang. فلا تدخلوا في مذهب هذا الرجل الصالح السلفي ما ليس منه فلا تدخلوا. Jangan kamu masukkan ke dalam mazhab tokoh hebat yang salafi ini. Siapa yang salafi itu? Imam Ahmad. Jadi istilah salafi muncul dalam kitab ini.
Siapa yang disebut ar-rajul as-salih as-salafi? Imam Ahmad. Apa kata beliau? Jangan kamu masukkan ke ajaran beliau yang bukan bagian dari ajarannya. Nah, ini teguran dari Imam Ibnu Jauzi. Ya. Falaqad kasaitum hadzal mazhab syai'an qabihan. Kalian telah menutupi mazhab ini, membajui mazhab ini dengan pakaian, dengan tutupan yang qabih. Apa arti qabih? Sesuatu yang buruk. Hatta sara la yuqalu an Hanbali illa mujassim. Jadi apa kata beliau? Sehingga nama Hanbali jadi buruk gara-gara kalian. Jadi ini abad ke-6. Beliau wafat tahun 597, berarti abad ke-6. Di abad ke-6 image-nya Hanbali mujassim gitu. Hanbali pasti meyakini Allah berjisim mirip dengan makhluk bla bla bla. Ini kesadaran curhat dari Imam Ibnu Jauzi teman-teman semua. Sekarang di mana? La salafi illa wa huwa mujassim, kan begitu. Sama. Jadi mereka sudah memperburuk branding nama salafi. Salafi itu pasti meyakini Allah di atas gitu, bertempat. Yang tidak meyakini Allah bertempat maka dia Jahmiyah. Bahkan kacau. Jahmiyah itu justru berbeda dengan Asy'ari. Asy'ari menolak Allah bertempat. Kalau Jahmiyah mengatakan Allah di semua tempat. Jadi mereka itu nggak paham siapa itu Jahmi Sofwan. Lalu dinisbatkanlah sifat Jaham ini ke Asy'ari, bahwa kita yang Asy'ari roh Ahlussunnah ini disebut Jahmiyah. Kenapa disebut Jahmiyah? Menolak tempat. Yang menolak tempat Jahmiyah. Nah, berarti dia nggak paham kan? Jahmi Sofwan ngomong apa? Allah fi kulli makan, Allah di semua tempat. Bertentangan nggak? Anda nggak baca rujukannya dengan benar. Maqalatul Islamiyyin Imam Asy'ari nggak dibaca. Ya, itu kan yang paling inti itu, termasuk misalnya Syahrastani, Abdul Qadir al-Baghdadi dan lain-lain. Maka teman-teman semua, image ini image sudah tua. Tidaklah Hanbali kecuali mujassim. Kalau sekarang tidaklah Salafi kecuali mujassim. Ini sudah tua. Persoalan ini sudah lama. Ya. Makanya waktu guru kami Syekhuna Ali Mustafa Yaqub mencoba mencari titik temu Salafi Wahabi dengan NU, itu banyak orang yang marah sama saya, bukan ke Pak Kiai gitu. Ya kita jelaskan, Pak Kiai itu mendefinisikan Wahabi itu Hanbali, sedangkan Anda mendefinisikan Wahabi bukan bermazhab, tidak bermazhab. Ya gitu ya. Enggak mau terima dia ya. Sampai kemudian ya senior kita juga Kiai Idrus Romli juga menyiratkan dalam sindirannya bahwa Kiai Ali Mustafa Yaqub Wahabi. Wallahi tidak ya. Kita tahu, kita berguru sampai beliau wafat. Tapi betul beliau di awal-awal membolehkan bahkan memakai kitab-kitab syarah-syarahnya Salafi, murid dari Ibnu Qayyim, itu syarah Tahawiyah Ibnu Abil Is. Tapi belakangan beliau berguru kepada Syekh Khan itu dan kemudian beliau dengan terang-terangan menerima takwil. Seperti yang saya sebutkan di waktu yang lalu dalam kitab Turuq as-Shahihah fi Fahmi Sunnatin Nabawi. Jadi Syekhuna Ali Mustafa Yaqub beliau aqidatuhu Asy'ari. Dan beliau sering ngomong ke saya dulu, saya pengen ganti kitab dengan kitab Sanusi. Sanusi Asy'ari kan? Asy'ari, cuma keburu Allah panggil beliau ya. Baik. Jadi tidak benar Syekhuna Ali Mustafa Yaqub yang besar Istiqlal yang lalu seorang Wahabi ya, tidak benar. Cuma beliau ingin cari titik temu ya. Hatta sara la yuqalu an Hanbali al-Mujassim summa zayyantu mazhabkum aidan bil asabiyah li Yazid bin Muawiyah ya. Ini teman-teman, kalau dalam bab sejarah kelompok Salafi itu nggak mau bela Husain. Kalau Asyura yang dibela siapa? Yazid, ya kan? Yazid bin Muawiyah dibela-bela, bahkan ada mereka nulis buku tentang manaqib Yazid bin Muawiyah. Yazid siapa? Yazid pengganti Muawiyah. Yazid ini punya panglima, yang panglima lama diangkat Muawiyah di Irak namanya Ziyad. Ziyad inilah yang kemudian di tangan junudnya, juyusnya, tentaranya membunuh Sayyidina Husain. Nah kayak gini-gini tuh masih diceritain baik oleh mereka dibela. Sayyidina Husain mereka nggak pernah bela. Ya, kalaupun bela ya paling nyebut sebagai cucu Nabi. Karena mereka takut sedikit saja bela Husain, mereka takut disebut Syiah. Padahal mencintai Sayyidina Husain itu adalah inti ajaran Ahlus Sunnah. Nah itu perbedaan-perbedaannya. Nah, beliau menyebutkan ini dan sampai sekarang ada namanya Hajjaj bin Yusuf. Ya. Hajjaj bin Yusuf itu dipuji-puji oleh Salafi. Tapi bagi yang mengerti persoalan itu tidak akan memuji. Ya, harus dikritik. Tapi ada kebaikannya dalam jasa mushaf, tapi dalam bagian lain itu bermasalah. Ya. Marhaban Bu Zulfikar. Ini marhaban juga nih, Badrut Tamam Waraqiin. Jawara-jawarannya datang nih. Waqad kana Abu Muhammad At-Tamimi yaqulu fi ba'di a'immatikum laqad shana al-madhhaba syai'an qabihan la yughsalu ila yaumil qiyamah. Ini hafalkan teman-teman ya.
Jadi beliau mengatakan, jadi ini temannya Ibnu Asakir, namanya Abu Muhammad At-Tamimi. Ini Hanbali, tapi dia tidak saklek seperti Saghuni, seperti Al-Farra, seperti Ibn Hamid. Namanya siapa tadi? Abu Muhammad At-Tamimi. Ya. Beberapa menyebut As-Sayyid, wallahu ta'ala alam. Beliau Hanbali dan sering dinukil oleh para imam kita. Yaqulu fi ba'di a'immatikum, mengatakan tentang imam-imam kalian yang terjebak dalam tajsim itu. Apa? Nih, laqad syana al-mazhaba syai'an qabihan la yughsalu ila yaumil qiyamah. Coba diulang tuh. Laqad syana al-mazhaba syai'an qabihan la yughsalu ila yaumil qiyamah. Apa artinya? Mereka itu yang bertiga tadi, Ibn Hamid, Al-Farra, As-Saghuni, telah mengotori mazhab Hanbali dengan kotoran yang la yughsalu, yang tidak bisa dibersihkan sampai hari kiamat. Jadi ini ketajaman Imam At-Tamimi. Beliau punya firasat. Ini kerusakan ini tidak bisa diperbaiki sampai kiamat. Benar nggak sekarang? Itu dia ngomong abad keberapa itu? Abad ke-5, ke-6. Sampai sekarang kejadian. Ya. Sampai sekarang orang mengira Hanbali begitu. Sampai sekarang orang mengira Salafi begitu. Padahal Salafi tidak begitu aslinya. Kebaca sama dia zaman sekarang. Wali gitu tuh orang. Ya, wali ya. Dan Ibnu Taimiyah tahu nih siapa tokoh ini. Dan sering dikutip tokoh ini. Cuma dianggap oleh Ibnu Taimiyah tokoh ini tidak cenderung Salafi. Dianggap dia cenderung Asy'ari. Itu kan suka-suka dia kan. Yang nyeret-nyeret orang gitu. Nah teman-teman. Ini maksud saya menyebutkan teks ini pada sore ini. Ini safar keberapa ini? Khamis, Masya Allah. Hari kelima di bulan Safar. Bahwa apa yang kita hadapi saat ini, bulan-bulan ini, tahun-tahun ini, pasca reformasi ini, persoalan tajsim Salafi, itu bukan persoalan baru, itu persoalan lama yang sudah diabadikan dan dilaporkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau, dan beliau wafat tahun berapa tadi? 597. Sekarang sudah 1442 dan itu masih bertahan. Dan bahkan mereka mengatakan lebih parah hari ini, kitab ini mereka mau coba bilang, oh ini bukan karya Ibnul Jauzi. Gimana cara nolaknya? Gampang. Ibnul Jauzi nyebutin kitab karya dia dalam kitab ini. Dalam ilmu filologi itu bukti bahwa buku ini salah satu karya dari Ibnul Jauzi. Dan beliau menyebut ashabuna, ya, aimatuna, guru-guru kami, tokoh-tokoh kami, dan jelas. Jadi kesimpulan dari bedah kitab akidah pada sore ini adalah, ini wajib tentu baca, sudah ada PDF-nya, silakan dicari. Pekan depan kita masuk ke apa cara beliau menafsirkan. Cukup satu pertemuan, ya. Nanti tinggal jalan baca sendiri. Jadi 2 pertemuan sekarang mengantarkan, pekan depan langsung masuk ke isinya. Ya. Insya Allah nanti antum akan tahu bahwa ternyata di kalangan Hanbali itu juga ada perbedaan-perbedaan. Cuma sayangnya karena kebesaran 3 tokoh tadi yang mujassim tadi, akhirnya Salafi jadi rusak sampai hari ini. Yang namanya rusak. Jadi yang mengatakan rusak lasna nahnu, bukan kita. Yang mengatakan rusak siapa? Abu Muhammad At-Tamimi, Imam Ibnul Jauzi, 2 imam besar. Gitu. Dan saya menyebutkan juga di waktu yang lalu, karena persoalan inilah Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi itu tidak mau ngaji ke keluarga Bani Asakir. Sama-sama tinggal di Damaskus. Jadi ada komplek Ibnu Asakir, ada komplek Maqdisah namanya, Maqdisi. Jadi orang yang hijrah dari Baitul Maqdis ke Damaskus. Itu nggak mau ngaji.